Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Wida Al-Aluf, NIM T 2018-1086. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya ambil dengan KD 1.1. Untuk satuan pendidikan yaitu SMPN 2 Celuring. Kemudian mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas atau semester kelas 8 semester ganjil. Materi pokok yaitu Jujur dan Adil. Tahun pelajaran 2020-2021. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Kemudian menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil, dan yang terakhir menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Yang pertama yaitu media pembelajarannya lembar kerja siswa dan proyektor. Kemudian alat atau bahan yaitu buku tulis, pulpen, laptop, dan PowerPoint. Kemudian sumber belajar yaitu buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil, kemudian jurnal, internet, dan yang terakhir kitab tafsir. Untuk kegiatan pendahuluan yaitu persiapan. Yang pertama persiapan. 1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, guru menyapa peserta didik, dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran peserta didik. Dan yang ketiga, guru menyampaikan materi yang akan diajarkan serta menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Dan yang B yaitu pelaksanaan. Nah, sebelum masuk pada inti pelajaran, guru menyampaikan gambaran materi yang diajarkan dalam bentuk pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian untuk kegiatan inti yang pertama yaitu membaca materi di buku paket. Yang pertama yaitu membaca materi di buku paket mengenai bab tentang jujur dan adil. Kemudian guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan jujur dan adil. Dan yang ketiga, peserta didik menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, peserta didik meresum materi yang sudah disampaikan guru. Peserta didik menuliskan perilaku jujur dan adil yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu 6, guru memberikan tanya jawab dengan peserta didik dari materi yang sudah dijelaskan. Kemudian kegiatan penutup yaitu bersama peserta didik, guru memberikan kesimpulan mengenai materi jujur dan adil. Kemudian mengakhiri kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu membaca doa sesudah belajar dan memberikan salam penutup. Untuk penilaiannya sendiri yaitu penilaian sikap, yaitu observasi selama kegiatan berlangsung. Dan untuk bentuk instrumen penilaian sikap spiritual dengan menggunakan lembar penilaian. Contoh lembar penilaian sikap spiritual yaitu untuk aspek pengamatannya yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian yang ketiga, memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Untuk skor penilaiannya yaitu selalu untuk skor 4, sering skor 3, jarang skor 2, tidak pernah yaitu skornya 1. Untuk kriteria penilaian yaitu untuk amat baik yaitu 80-100, baik 70-79, dan cukup 60 dan 69. Kemudian kurang yaitu 60. Kurang dari 60. Untuk nilai akhir yaitu jumlah skor yang diperoleh peserta didik dikali 100. Kemudian dibagi jumlah skor maksimal 4. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli, NIM T 2018-1096 dari kelompok 3 mata kuliah
pembelajaran PAI dan BP di sekolah. Jadi di sini saya akan menjelaskan RPP KD 1.5 dengan materi pokok bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Alokasi waktunya yaitu 9 jam pelajaran dengan estimasi waktu 3 pertemuan dengan satu pertemuannya itu 120 menit. Jadi tujuan pembelajarannya di sini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian dapat mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran. Kemudian menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang keempat, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran tersebut. Kemudian yang B yaitu media pembelajaran, alat, dan sumber belajar yang akan digunakan. Yaitu yang pertama, media. Medianya ada lembar kerja siswa atau worksheet, kemudian lembar penilaian, jurnal pembelajaran, dan juga LCD proyektor dan laptop. LCD proyektor. Yang kedua, alat atau bahan. Ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan media-media pendukung lainnya seperti Microsoft PowerPoint atau Powtoon atau Prezi. Kemudian yang ketiga, sumber belajar. Sumber belajar sini katanya memakai buku PAI siswa kelas 8 Kemendikbud tahun 2017. Kemudian ada buku-buku referensi yang relevan dengan materi, tafsir Al-Quran dan kitab hadis, kitab Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud, dan juga lingkungan setempat. Kemudian selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan 15 menit. Kegiatan pendahuluan 15 menit yaitu diisi dengan pembukaan dengan salam, kemudian berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mereview dan menghubungkan dengan mereview materi-materi sebelumnya dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh dengan mempelajari materi bahaya mengkonsumsi miras, judi, dan juga pertengkaran. Kemudian yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama yaitu kegiatan literasi atau literation, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali atau meresum. Mereka diberikan tayangan dan bahan bacaan terkait dengan materi bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritis. Jadi guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan, seperti jenis-jenis minuman keras itu seperti apa, contoh-contoh judi itu kayak apa, contoh pertengkarannya itu kayak apa. Dan di sini ada juga ada hukum bacaan qalqalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, 91, dan 32. Kemudian yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Jadi peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, kemudian mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang keempat, communication atau mengkomunikasikan. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian yang keempat, guru dan peserta didik membuat kesimpulan. Yang keempat ini adalah creativity atau kreativitas. Jadi, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk bertanya kembali hal-hal yang masih belum dapat untuk dipahami. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini 15 menit dan untuk kegiatan intinya tadi durasinya yaitu 90 menit. Dan itu sudah termasuk molor-molornya. Kemudian kegiatan penutup 15 menit. Peserta didik ditugaskan untuk membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul selama kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kemudian guru pun juga membuat rangkuman atau simpulan terkait poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tadi. Kemudian di sini penilaian hasil pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan penilaian sikap. Karena di sini KD 1.5, KI-nya KI 1, penilaian sikap spiritual. Yang pertama yaitu refleksi akhlak mulia. Dalam makalah sudah dilampirkan seperti apa contoh dari penilaian refleksi mulia. Jadi refleksi akhlak mulia ini bisa dilihat di kesehariannya bagaimana akhlak-akhlak peserta didik selama di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas. Kemudian yang B, observasi. Jadi observasi ini guru bekerja sama dengan guru BK dan wali kelas yang ditulis dalam buku jurnal. Seperti di sini ada catatan perilaku, kemudian butir sikap, terus ada keterangan spiritual atau sosial, seperti itu. Kemudian penilaian diri. Penilaian diri ini sebuah kuesioner yang diisi oleh peserta didik itu sendiri. Jadi harus diisi dengan sejujur-jujurnya. Meskipun sudah diisi dengan kolom iya semuanya, guru juga melakukan tindak lanjut. Jadi meskipun diisi dengan iya, tetapi guru melakukan tindak lanjut dengan tetap memfasilitasi siswa-siswa yang baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Safitri, NIM T 2018-1100. Nah, di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMPN 1 Kerasan pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil, yaitu materi beramal soleh dan berbaik sangka. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit di tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Nah, yang pertama ialah tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama, murid mampu menganalisis makna amal soleh dan baik sangka. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi perbuatan amal soleh dan baik sangka. Yang ketiga, murid mampu mengaplikasikan perbuatan amal soleh dan berbaik sangka di masa pandemi. Yang keempat, murid mampu memaparkan manfaat yang ditimbulkan oleh sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memahami makna Quran surat Al-Asr ayat 2-3 dan Al-Hujurat ayat 12 serta hadis yang terkait. Yang keenam ialah memaparkan hubungan sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka dengan makna Quran surat Al-Asr ayat
2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis yang terkait. Nah, selanjutnya terdapat metode pembelajaran. Nah, model pembelajarannya ialah model pembelajaran cooperative learning dan metodenya ialah tanya jawab atau diskusi. Dan media yang pembelajarannya adalah Al-Quran, laptop, handphone, serta sumber belajarnya buku pendidikan agama Islam kelas 8, buku referensi yang relevan, tafsir Al-Quran dan kitab hadis, kitab Asbabun Nurut dan Asbabun Nuzul. Nah, kegiatan awalnya di sini ialah guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar melalui via chat. Bisa, dan itu semua tergantung kesepakatan gurunya, misal menggunakan Google Form atau Microsoft Teams, bisa juga dengan Google Meet. Nah, ya. Nah, yang kedua, guru meminta murid untuk berkomentar hadir sebagai bentuk mengabsen kehadiran siswa. Nah, yang ketiga, guru membagikan persepsi dengan membagikan film pendek terkait amal soleh dan berbaik sangka. Dan yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang telah disepakati dengan murid sebelumnya dan membagikan LKPS, lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian kegiatan inti di sini murid menyampaikan pendapat tentang film pendek yang telah dilihat tadi, yang telah diberikan oleh guru, dan memberikan pendapatnya, dan serta disitulah murid bisa melihat pendapat dari temannya itu sendiri secara live gitu. Dan yang kedua, murid menunjukkan amal soleh dan berbaik sangka dengan mengumpulkan foto atau video yang diupload di IG dengan hashtag amal soleh, husnudon, serta baik sangka. Dan yang ketiga, guru memberikan feedback dari assessment yang telah dikumpulkan oleh murid. Dan selanjutnya kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, murid memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang kedua, murid melakukan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, guru memberikan penguatan terkait materi dan motivasi agar murid semangat dalam mengikuti pembelajaran serta mengaplikasikan perilaku amal soleh dan berbaik sangka. Dan yang keempat ialah guru menutup materi amal soleh dan berbaik sangka dengan bacaan hamdalah bersama-sama serta mengakhirinya dengan salam. Nah, dari sisi penilaian ini ada dua. Yang pertama, observasi dan penilaian diri. Nah, di observasi ini guru mengamati peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Mengamati apa? Bisa catatan perilaku, butir sikap, begitu. Jadi guru memantau siswa, misal kita menggunakan aplikasi Google Meet, guru menyuruh siswanya untuk on kamera. Nah, disitulah guru bisa mengamati gerak-gerik siswa tentang perilakunya, sikapnya bagaimana, begitu. Kemudian di penilaian diri ini siswa diberi pertanyaan serta diberi pilihan dengan jawaban iya atau tidak, begitu. Misal yang contohnya ialah saya selalu menghindari sikap berburuk sangka. Apakah saya selalu benar-benar selalu menghindari sikap berburuk sangka gitu? Jika memang kita bisa dan selalu menghindari, maka kita centang di kolom iya gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatul Musyarrafah, NIM T 2018-1075. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran mengenai KD 1.12. Sekolah yang saya ambil yaitu SMPN 1 Sukorambi, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8, semester genap, materi pokok, makanan dan minuman yang halal dan haram. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar.
Yang ketiga, mampu menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman halal haram dengan benar. Yang keempat, mampu menyebutkan pengertian dari makanan dan minuman yang haram dengan benar. Selanjutnya, menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman haram dengan benar, mampu menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram dengan benar, mampu menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar, dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan makanan atau akibat makanan dan minuman yang haram dengan benar. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 poin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini membutuhkan waktu sekitar 10 menit, yaitu yang di dalamnya adalah merupakan serangkaian dimulainya pembelajaran, yaitu guru mengucapkan salam dan doa bersama, dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran dan memeriksa kerapian peserta didik serta membenarkan posisi atau tempat duduk sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan tentang materi pokok bahasan yang akan dibahas. Yang selanjutnya guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Di poin kedua yaitu kegiatan inti, ini memiliki waktu atau membutuhkan waktu sekitar 70 menit. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati di sini guru mengarahkan peserta didik untuk membaca percakapan dan mencermati gambar yang ada pada dialog Islami mengenai materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Kemudian selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mengkaji, mari renungkan mengenai materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Selanjutnya yaitu menanya. Guru mengajukan pertanyaan mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu eksperimen atau explore. Di sini peserta didik mengemukakan isi dari percakapan dan pencermatan pada gambar yang telah diamati tadi mengenai materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Selanjutnya yaitu asosiasi. Asosiasi di sini yang pertama peserta didik dibagi beberapa kelompok, kemudian diberikan tugas untuk berdiskusi mengenai materi yang dibahas, yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Kemudian peserta didik mengolah informasi mengenai materi tersebut beserta dalil naklinya. Selanjutnya yaitu komunikasi. Peserta didik secara bergantian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain yaitu memperhatikan atau menyimak serta memberikan tanggapan mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini sekitar 10 menit. Yang pertama, guru memberikan penjelasan tambahan kepada peserta didik atau sebuah penguatan mengenai materi yang dibahas pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai materi makanan dan minuman halal dan haram. Selanjutnya, guru menyimpulkan intisari dari materi pembelajaran yang dibahas. Dan yang terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdalah, doa bersama, kemudian mengucapkan salam kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik. Cara penilaiannya yaitu yang pertama observasi. Kemudian yang kedua yaitu penilaian diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.